Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen bencana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari digital literasi yang kami diskusikan tentang penanganan angin topan. Sebelum itu, izinkan saya, perwakilan dari kelompok 2, untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Ade Setiara Sapira, ada Anissa Anggun Kinanti, ada saya sendiri Muhammad Abi Mahib, dan yang terakhir ada Putri Ayu Setiani Mustikasari. Baiklah, lanjut kita akan masuk dalam materi. Yang pertama adalah pengertian angin topan. Kita ketahui, angin topan merupakan angin yang berhembus dengan kekuatan kencang atau yang sangat kuat, di mana angin topan berwujud pusaran angin yang kencang dengan kecepatan angin sekitar 120 km per jam atau lebih, bahkan di level tertingginya, kecepatan angin topan mencapai hingga 250 km per jamnya. Berbicara tentang pusaran angin, pasti terbenak dengan angin tornado. Angin tornado dan angin topan memang bercirikan pusaran angin yang berputar sangat kencang. Namun, ukuran diameternya lah yang menyebabkan perbedaan antar keduanya. Angin topan jauh lebih besar daripada angin tornado. Angin topan terjadi di daerah yang mempunyai iklim tropis, terutama di daerah yang dekat dengan garis balik utara dan garis balik selatan, kecuali yang sangat dekat dengan garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa. Menurut NOAA, 10 negara yang paling sering mengalami badai tropis sejak 1970 adalah negara Tiongkok, Filipina, Jepang, Meksiko, Amerika Serikat, Australia, Taiwan, Vietnam, Madagaskar, dan yang terakhir adalah Kuba. Selanjutnya kita masuk pada bagian proses terjadinya angin topan. Angin topan terbentuk di lautan yang bersuhu panas. Air yang bersuhu panas akan lebih cepat menguap. Uap itu naik dan membentuk awan cumulonimbus. Nah, di dalam gumpalan awan ini ada pusaran angin yang kuat. Pusaran angin ini semakin kencang hingga berputar-putar dan membentuklah angin topan atau pusaran yang kita sebut pada awal tadi. Kemudian, topan itu bergulung-gulung di udara sehingga topan memiliki pusat yang dinamakan mata topan. Di sekitar mata topan terdapat awan, tapi di mata topan itu justru tidak ada awan dan angin. Pada mata topan ini terbentuk karena gerakan udara yang sangat kuat ke bagian bawah topan. Namun pada saat yang bersamaan, udara yang bergerak menuju ke bawah itu digantikan oleh udara lain dari luar topan. Itulah kenapa angin yang dibawa oleh topan sangat kencang, sehingga bisa menghancurkan rumah dan perpohonan yang ada di sekitarnya. Baiklah, kita masuk pada bagian penyebab terjadinya angin topan. Penyebab terjadinya angin topan dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah perbedaan tekanan. Angin topan biasa terjadi karena disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara dalam suatu sistem cuaca. Tekanan udara yang berbeda inilah membentuk suatu pusaran dalam suatu sistem cuaca. Faktor yang kedua adalah suhu udara yang sangat panas. Angin topan juga terjadi ketika suhu udara yang sangat panas, tepatnya pada siang hari. Pada saat itulah, udara sangat menjadi panas, maka positif atmosfer bumi juga akan menerima suhu panas yang lebih besar, namun tekanan udaranya rendah. Karena hal inilah, maka akan terjadinya perpindahan tekanan udara dari tempat yang mempunyai suhu rendah menuju ke tempat yang mempunyai suhu tinggi, sehingga membentuk pusaran angin topan. Yang ketiga, faktornya adalah penguapan air laut yang berjumlah besar. Angin topan lebih banyak terjadi di lautan daripada di daratan, terlebih di kawasan samudra yang dekat dengan garis khatulistiwa, di mana memiliki suhu yang mencapai lebih dari batas normal, yakni sebesar 27 derajat naik sedemikian rupa. Hal ini secara otomatis akan menyebabkan permukaan laut memiliki suhu yang lebih tinggi daripada suhu di bawah laut, sehingga terjadinya penguapan yang sangat besar dan juga sangat cepat. Pada proses penguapan ini, terjadi juga proses pembukuan, sehingga akan menyebabkan pusaran angin yang mempunyai kecepatan lebih tinggi. Yang terakhir adalah faktor pusaran angin yang terjadi berjam-jam.
Terbentuknya angin topan bisa juga dikarenakan adanya pusaran angin yang telah berlangsung selama berjam-jam. Sebelum terbentuknya angin topan, biasanya terjadi proses pembentukan pusaran angin yang berlangsung selama beberapa jam yang lalu. Selanjutnya kita masuk pada bagian dampak bencana angin topan. Bencana angin topan berdampak pada beberapa bidang, antara lain bidang transportasi. Pada bidang transportasi, berdampak pada transportasi darat seperti motor, mobil, atau sejenisnya. Transportasi laut berdampak pada pelabuhan ataupun kapal, dan transportasi udara berdampak pada pesawat terbang. Selanjutnya adalah bidang telekomunikasi. Pada bidang telekomunikasi, bisa berjalan lancar dengan bantuan satelit. Karena bencana angin topan, satelit menjadi rusak. Selanjutnya adalah bidang pariwisata. Bencana angin topan berdampak pada kerusakan lingkungan. Kemudian berbahaya bagi wisatawan yang sedang berkunjung. Selanjutnya adalah pada bidang pertanian. Angin topan dapat menyebabkan kerusakan pada bidang pertanian dan dapat menurunkan mata pencaharian dari seorang petani. Yang terakhir adalah bidang pembangunan yang berdampak pada robohnya bangunan seperti rumah, gedung, sekolah, dan bangunan-bangunan lainnya. Selanjutnya kita masuk pada tanda-tanda bencana angin topan. Tanda-tanda bencana angin topan yang pertama adalah terjadinya peningkatan suhu yang sangat drastis. Yang kedua, burung dan binatang lainnya bergerak menjauhi laut. Yang ketiga, adanya angin dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang keempat, munculnya awan-awan tertentu dengan tiba-tiba, seperti terlihat gumpalan awan gelap, besar, dan tinggi. Yang kelima adalah petir dan guru terlihat dari kejauhan. Dan yang terakhir adalah terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Baiklah, kita masuk pada penanganan bencana angin topan. Yang pertama adalah strategi mitigasi dan penanggulangan atau penanganan upaya bencana angin topan sebelum terjadinya angin topan. Atau penanganan sebelum terjadinya angin topan. Yang pertama adalah mensosialisasikan angin topan kepada masyarakat. Kita selaku tenaga kesehatan masyarakat nantinya harus mampu mensosialisasikan angin topan baik dari tanda-tanda maupun cara berlindungnya. Yang kedua, menyusun peta rawan bencana angin topan yang telah bekerja sama dengan badan yang terkait. Yang ketiga, membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat. Yang keempat, perlunya penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Yang kelima, penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan tersebut. Yang keenam adalah penghijauan di bagian atas arah angin yang meredam gaya angin. Selanjutnya yang ketujuh, pembuatan bangunan umum yang cukup luas sehingga dapat menjadi tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang saat terjadinya serangan angin topan. Yang kedelapan, kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan dengan cara mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri. Yang kesembilan adalah pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkan oleh angin topan. Yang ke-10, adanya kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan seperti mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri seperti pada poin nomor 8 tadi. Yang ke-11 adalah pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkan angin topan. Yang ke-12 adalah untuk para nelayan supaya menambatkan atau mengikat kuat kapal-kapalnya agar tidak terbawa arus atau tidak terhisap oleh angin topan tersebut. Selanjutnya adalah penanganan atau penanggulangan upaya bencana saat terjadinya angin topan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah peringatan atau memberikan peringatan akan datang angin topan dengan cara menyiapkan persediaan makanan untuk keperluan minimal 3 hari dan barang yang diperlukan seperti lilin, lampu, senter, dan baterai. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi rusaknya jaringan listrik.
Yang kedua adalah menutup jendela dan pintu kaca dengan papan atau menahan angin sehingga bangunan lebih bisa bertahan. Yang ketiga, mendengarkan radio atau memantau kondisi darurat. Yang keempat, saat angin topan menerjang, tetaplah berada dalam rumah. Kecuali bila dianjurkan mengungsi, pastikan diri atau keluarga siap mengungsi. Meski belum ada seruan mengungsi, pastikan diri dan keluarga harus siap dalam kondisi mengungsi. Yang kelima, bila dianjurkan untuk tinggal dalam rumah, maka siapkan kebutuhan makanan dan perlengkapan, berada di ruangan yang paling aman di rumah, mematikan sumber api, aliran listrik, dan alat elektronik, dan memonitor situasi dan kondisi melalui HP maupun radio maupun televisi. Yang keenam, saat pusat angin topan berlalu, usahakan untuk tinggal atau segera memasuki rumah atau kawasan daerah tinggal sampai dinyatakan benar-benar aman oleh pihak berwajib. Selanjutnya adalah penanganan atau penanggulangan upaya bencana setelah terjadinya angin topan. Yang pertama adalah mengadakan penghijauan kembali, karena dengan adanya penghijauan ini, udara tidak terlalu panas, sehingga tidak terjadi perbedaan panas yang dapat menimbulkan adanya angin topan kembali. Selanjutnya adalah siaran radio atau menyiarkan radio atau televisi yang menyangkut perakiraan terkini cuaca daerah setempat. Yang ketiga, periksa apakah Anda atau orang-orang di sekitar Anda mengalami cedera atau membutuhkan bantuan medis. Yang keempat, laporkan segera kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan kerusakan lainnya. Dan yang terakhir, tetap waspada dan pantau terus perkembangan situasi terkini terkait adanya potensi angin topan melalui informasi yang ada di media massa atau petugas yang berwenang. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata atau dalam pengetikan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya selaku presentator mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.